Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, masih terkait kemenangan 1-0 Manchester United menghadapi Burnley. Pertandingan away, Manchester United setelah 3 kekalahan beruntun akhirnya mampu meraih kemenangan. Bahkan kemenangan ini menurut gua cukup cukup istimewa dari sisi tidak kebobolan, ya kan? Karena Manchester United sebelumnya hanya clean sheet di pertandingan pembuka ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers, Wolves. Setelahnya Manchester United kebobolan dengan angka yang cukup besar, bahkan di 2 pertandingan terakhir menghadapi Bayern Munchen dan juga menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Brighton, ya kan? Kebobolan dengan angka yang cukup mencolok nih. Tapi ketika menghadapi Burnley, ya Manchester United berhasil menang. Menurut gue, seperti gue tulis di judul review pertandingannya, yang penting menang. Gue tahu kalau beberapa fans ya mengharapkan Manchester United mungkin bermain lebih bagus, bermain lebih atraktif. Tapi buat gue, seperti yang gue tulis juga di Twitter, kalau bermain cantik, bermain bagus, bermain cakep, bermain ganteng, ya kan? Menurut gue itu nomor kesekian. Yang nomor penting nomor 1 adalah kemenangan. Karena dengan kemenangan ini bisa paling tidak mengangkat moral, psikis, mental dari pemain Manchester United, di mana kalau dilihat ya situasinya sedang tidak bagus. 3 kekalahan beruntun. Manchester United selalu menderita gol sebagian besar menurut gue. Kehilangan konsentrasi para pemain, ada masalah fisik, ada masalah internal klub, ya kan, ada masalah cedera, dan lain-lain. Jadi situasinya ini sedang sangat negatif. Dan menurut gue apa yang diperlukan oleh Manchester United ketika menghadapi Burnley, di atas permainan bagus, permainan atraktif, Manchester United butuh kemenangan. Bahkan menurut gue kemenangan yang diraih dengan cara apapun ya, artinya mungkin bermain tidak maksimal dan lain-lain, itu nomor sekian. Yang penting kemenangan, karena kemenangan inilah yang tidak didapat Manchester United ketika susul menyusul gol dengan Bayern Munchen. Ketika sebenarnya tampil bagus ketika menghadapi Arsenal, menurut gua, karena Manchester United tandang menghadapi Arsenal bertahan dengan cukup solid secara umum, ya kan, menyerang juga oke, tapi kehilangan konsentrasi sehingga akhirnya kalah di menit-menit krusial. Bahkan hampir sebenarnya menang kan kalau gol dari Garnacho disahkan. Situasi dengan VAR menurut gue juga istimewa, di mana Manchester United di beberapa pertandingan terakhir ini sering ada urusan dengan VAR, dan ini tetap berlanjut ketika menghadapi Burnley. Ada gol yang tidak disahkan, ya kan, oleh VAR. Menurut gue penampilannya secara rata-rata ya mungkin masih belum yang terbaik, tapi ya gue lebih menitik beratkan ke hasil sih ya. Oke, balik lagi ke pertandingannya. Ini ada gue baru sempat bikin sekarang ini ya, gue bikin di hari Ahad malam ini karena setelah pertandingan dan juga hari Ahad seharian gue sangat sibuk sekali. Baru malam ini gue sempat buat atau bikin konten tentang wawancara Erik ten Hag terkait dengan kemenangan tersebut. Kalau Manchester United atau bos dari Manchester United Erik ten Hag, gue ambil dari manunited.com ini ya, mengatakan kalau ini sangat penting karena ini akan meningkatkan ya rasa percaya diri dari para pemain Manchester United, dan fokus sekarang ini langsung beralih ke jadwal selanjutnya dari Manchester United. Setelah kemenangan di Turf Moor dengan gol yang sangat istimewa dari Bruno Fernandes, volley yang luar biasa, Erik ten Hag memberikan pernyataannya kepada pers nih, fokus ke pertandingan selanjutnya. Ini akan memberikan kepada mereka, akan memberikan kita kepercayaan diri tentu saja. Tapi ya ini hanya sebuah kemenangan, dan di hari Selasa ini merupakan pertandingan lainnya. Komentar tentang tendangan volley dari Bruno Fernandes, Erik ten Hag mengatakan, itu sangat brilian, golnya sangat brilian, dan skema untuk bisa mencetak golnya pun juga sangat-sangat indah.
Saya tahu di pertandingan lain seperti Munich, Arsenal, kita bermain sangat bagus di pertandingan tersebut. Tapi kita sangat mudah memberikan gol ke lawan. Dan seperti yang saya katakan, ada banyak yang melawan kita. Dan malam ini lagi, sebuah gol yang tidak disahkan. Saya tidak akan mengatakan kalau itu adalah sebuah gol atau tidak gol. Karena saya tidak akan mengatakan itu sebuah gol atau tidak gol, apakah itu adil ataupun tidak adil. Tapi yang jelas itu melawan kita. Kita telah melihat banyak hal di beberapa pekan terakhir yang melawan kita. Lalu juga cedera-cedera. Kita harus berhadapan dengan hal tersebut. Jadi ini harus menjadi langkah pertama. Tentang Andre Onana di pertandingan tersebut, dia menunjukkan personality yang kuat. Dia sangat tenang dan juga sangat teratur. Dia melakukan segalanya dengan benar ya, dengan baik itu dengan maupun tanpa possession. Dia juga memimpin lini belakang Manchester United. Jadi saya berpikir ini merupakan penampilan yang luar biasa. Sepakat gue. Untuk Andre Onana, clean sheet ini sesuatu yang penting bagi penjaga gawang. Dan gue lihat bagaimana di pertandingan tersebut ada peran dari penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Andre Onana. Tidak hanya itu saja, tapi seperti pertandingan lain bagaimana Andre Onana juga aktif dan sangat bagus ya, ikut build up ya kan dari belakang ketika Manchester United menguasai possession. Sehingga gue menilai penampilan Andre Onana luar biasa ketika menghadapi Burnley. Di sisi lain ini juga menunjukkan atau bagaimana Andre Onana ini dia bisa bangkit dari keterpurukan ketika menghadapi Bayern Munchen, di mana dia disoroti karena blundernya, bahkan dikatakan karena itulah Manchester United menderita kekalahan. Banyak yang menyarankan ya kan, dia diistirahatkan aja langsung dan lain-lain. Pada saat itu gue bilang jangan, justru harus diberikan kesempatan dan dia bisa membuktikan nih. Memang masih belum selesai, masih ada pertandingan-pertandingan lain. Yes, gue tahu ya. Tapi paling tidak apa yang diperlihatkan ketika menghadapi Bayern Munchen, lalu ketika menghadapi Burnley, gue pikir ada peningkatan di sana. Dan harus fair, harus diberikan kredit. Ketika dia bermain buruk, ya, dia diberikan banyak kritik. Ketika dia bermain bagus, menurut gue fairnya harus diberikan kredit dong ya. Lalu permasalahan cedera. Ya, tentu saja ini merupakan perhatian. Kita memiliki banyak pemain cedera dan ya kita punya masalah ini di rutinitas pertandingan. Anda membawa pemain masuk, mereka pemain baru seperti Region, seperti Højlund, dan tentu saja Anda tidak bisa membawa mereka ini secara lambat di rutinitas tim. Sekarang banyak pemain yang berada di posisi tersebut yang tidak bisa bermain bersama. Seperti malam ini, Hannibal Mejbri yang melakukan tugas yang bagus. Ya, luar biasa penampilannya menurut gua. Lalu tentang ini merupakan jawaban dari hal-hal negatif yang sebelumnya menderita di klub. Ya, ini tentang kemenangan. Ini saya hanya berpikir seperti ini ya di pekan yang lalu karena banyak sekali yang melawan kita. Dan Anda harus bisa membalikan hal tersebut. Dan ini tergantung kita. Kita tahu hal tersebut dan seperti yang saya katakan kepada tim juga mengetahui hal tersebut dan kita telah melihat jawabannya di atas lapangan. Ya, pemain Manchester United secara umum menurut gue tampil luar biasa. Artinya mereka dari sisi lari kan yang di komentari ketika menghadapi Brighton, pemain Manchester United menurut gue banyak bergerak, ya kan, licin. Banyak melakukan lari juga sehingga bukan hanya bisa mengimbangi tapi juga bermain bagus menurut gue ketika menghadapi Burnley. Masih belum berada di kalau menurut gue level permainan yang luar biasa karena memang masih dalam proses dan situasi keadaan di Manchester United juga masih dalam keadaan yang menurut gue masih dalam keadaan yang negatif. Lalu disebutkan oleh Erik ten Hag kalau Region ini sebenarnya sakit tapi dia ingin bermain dan ini memberitahukan kepada Anda tentang bagaimana karakter sang pemain dan juga spirit yang mereka ingin tunjukkan. Dia ingin mensupport tim
dan dia ingin berkontribusi. Sergio Reguilon tampil bagus menurut gue. Ini catatan yang luar biasa dari bek kiri yang dipinjam dari Tottenham Hotspur. Hannibal juga dinilai membawakan energi. Dia membawa sesuatu hal yang saya harapkan dia bisa lakukan. Dan saya telah melihat di preseason, dia membawa banyak energi kepada tim. Pressingnya dengan Rasmus Højlund sangat bagus dan itu sangat excellent. Ya, itu tadi kurang lebih komentar dari Erik ten Hag. Situasinya sekarang berubah menjadi positif. Gua harapkan bisa lebih baik tentu saja penampilannya di pertandingan selanjutnya dan bisa konsisten. Para pemain menurut gua sudah pelan-pelan kembali ya yang cedera-cedera itu, dan menurut gua ketika mereka nanti sudah lebih banyak lagi yang bisa kembali, termasuk juga pemain-pemain yang baru bergabung seperti kayak Sofyan Amrabat bisa lebih berintegrasi. Nah, di situ gue berpikir mudah-mudahan Manchester United bisa menyuguhkan permainan yang lebih baik, lebih atraktif, bukan hanya sekedar memberikan kemenangan. Kita nantikan saja, kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.